Saya Mayorieta Yulio Alieva Diano dari kelas C akan menjelaskan mengenai rekod aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Pengertian rekod. Rekod adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Pengertian rekod aktif. Rekod aktif adalah rekod yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Pengertian frekuensi tinggi di sini adalah bisa diakses lebih dari 2 kali setahun atau rekod yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan badan korporasi. Jenis-jenis rekod aktif. Menurut jenisnya, rekod aktif dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: pertama, rekod menurut media penyimpanan. Terdiri dari 1. Rekod dari kertas. Contohnya file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, dan peta. 2. Rekod fotografik. Contohnya negatif foto, film gambar hidup, dan mikrofilm. 3. Rekod elektronik. Contohnya email, voicemail, dan gambar dokumen elektronik. Kedua, rekod menurut jenis penggunaan. 1. Rekod transaksi adalah suatu rekod yang digunakan dalam kegiatan operasional badan korporasi sehari-hari. 2. Rekod referensi adalah rekod yang mengandung informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ketiga, rekod menurut tempat penggunaan. 1. Rekod internal memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan. 2. Rekod eksternal dibuat untuk penggunaan di luar perusahaan. Keempat, rekod menurut nilai rekod. 1. Rekod sangat penting adalah rekod yang diperlukan untuk berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus. 2. Adalah rekod penting, rekod yang membantu berjalannya operasi bisnis perusahaan yang jika rusak atau hancur dapat diganti dengan biaya yang besar. 3. Rekod tidak penting adalah rekod yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah digunakan. 4. Rekod bermanfaat adalah rekod yang berguna untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan dan jika rusak dapat diganti dengan biaya yang rendah. Nilai-nilai yang terkandung dalam rekod. 1. Nilai administratif, yaitu membantu karyawan melaksanakan operasional kantor dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. 2. Nilai fiskal, karena rekod dapat digunakan untuk membantu menjalankan aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan masalah keuangan. Nilai hukum, karena rekod merupakan bukti dari transaksi aktivitas atau transaksi bisnis. 4. Nilai sejarah, karena rekod merupakan catatan tentang operasi organisasi dan arah perkembangan organisasi selama bertahun-tahun. Pengertian arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung di unit kerja dan hanya digunakan untuk kepentingan referensi, pengambilan keputusan, bukti hukum, dan alasan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan instansi serta dirujuk maksimal 15 kali dalam 1 tahun. Manajemen arsip inaktif. Manajemen arsip inaktif merupakan suatu aktivitas sekelompok orang yang dilandasi pengetahuan, keahlian, dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip inaktif dengan sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.
Terdapat 3 langkah penting dalam mengelola arsip inaktif menurut J. Kennedy 1998. 1. Pengembangan jadwal retensi arsip. Ini digunakan untuk menjamin agar arsip tersimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat pula dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pemindahan arsip dari ruang kantor yang biayanya mahal ke lokasi yang lebih murah. 2. Menentukan media arsip. Perlu dibuat suatu keputusan apakah arsip akan disimpan di dalam media kertas, film, mikrofilm, magnetik, atau media optik. 3. Menentukan fasilitas penyimpanan. Bagaimana memilih tipe fasilitas penyimpanan yang paling tepat bagi instansi, biaya dan rencana fasilitas in the house, metode apa yang aman digunakan untuk memusnahkan arsip. Rekod vital. Rekod vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Tahapan identifikasi arsip vital. 1. Pembentukan tim kerja. Organisasi yang akan melakukan kegiatan identifikasi arsip perlu membentuk tim kerja. Keanggotaan tim harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pengolahan arsip, terlebih kepada orang-orang yang ditempatkan pada satuan kegiatan yang berpotensi memiliki arsip vital, seperti unit hukum, unit pengawasan, dan kearsipan lainnya. 2. Pendataan. Pendataan arsip merupakan teknik pengumpulan data mengenai arsip vital pada setiap satuan unit kerja. Pendataan ini dimaksudkan untuk memperoleh secara pasti jenis arsip vital yang terdapat pada satuan unit kerja yang berpotensi menciptakan dan memiliki arsip vital. 3. Pengolahan data. Pendataan yang telah dilakukan di setiap satuan kerja kemudian diolah untuk memperoleh kepastian arsip yang termasuk arsip vital. Pengolahan data ini dengan cara mengomplikasi keseluruhan formulir pendataan arsip vital berdasarkan isian klasifikasi, kemudian dilengkapi dengan menganalisa arsip. 4. Penyusunan daftar arsip vital. Setelah memperoleh kepastian mengenai mana saja yang diidentifikasikan sebagai arsip vital, baik setelah pendekatan analisis maupun pengujian, maka formulir pendataan arsip tersebut dikomplikasi ke dalam satu daftar khusus. Semua arsip vital yang telah diuji dan ditentukan sebagai arsip vital milik organisasi akan terekam dan terangkum dalam suatu daftar yang dinamakan daftar arsip vital. Daftar arsip vital milik organisasi ini selanjutnya akan ditandatangani oleh ketua tim kerja yang telah dibentuk sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Daftar arsip vital ini perlu dievaluasi setiap tahunnya. Mengingat arsip yang telah dikategorikan vital ini tentunya tidak akan selamanya menjadi arsip vital organisasi. Arsip. Pengertian arsip. Menurut pasal 1, angka 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan arsip. Arsip memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. 2. Bahan atau alat pembuktian, dalam kurung bukti otentik. 3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 4. Sebagai alat ukur aktivitas suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. 5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Tujuan pengolahan arsip. 1. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. 2. Agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat. 3. Agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang dibutuhkan. 4. Untuk menghemat tempat penyimpanan. 5. Untuk menjaga kerahasiaan arsip. 6. Untuk menjaga kelestarian arsip. 7. Untuk menyelamatkan arsip-arsip penting.